Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Musawir Ilyas, NIM 2208994. Di sini saya dari sesi 0017 mata kuliah Manajemen Olahraga. Di sini saya akan membacakan UAS Manajemen Olahraga saya. Yang pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu soal. 1. Jelaskan konsep-konsep manajemen strategis dalam konteks manajemen olahraga. Bagaimana penerapan manajemen strategis dapat membantu organisasi olahraga mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, bagaimana pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi olahraga. Jelaskan beberapa tantangan khusus yang dihadapi manajer SDM dalam konteks olahraga profesional. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan antara pemasaran konvensional dan pemasaran dalam konteks manajemen olahraga? Bagaimana organisasi olahraga dapat menggunakan pemasaran untuk meningkatkan popularitas dan pendapatan mereka? Selanjutnya, yang keempat, jelaskan peran teknologi informasi atau TI dalam pengembangan manajemen olahraga modern. Berikan contoh konkretnya dalam analisis data, pemasaran, atau peningkatan kinerja atlet. Yang kelima, bagaimana manajer olahraga dapat mengelola krisis dalam organisasi olahraga. Jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatif dan memulihkan reputasi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan konsep manajemen strategis dalam konteks manajemen olahraga. Bagaimana penerapan manajemen strategis dapat membantu organisasi olahraga mencapai tujuan jangka panjang. Jadi jawabannya yaitu manajemen strategis dalam konteks manajemen olahraga melibatkan perumusan tujuan jangka panjang dan rencana aksi untuk mencapainya. Penerapan manajemen strategis membantu organisasi olahraga dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta mengarahkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan dan perencanaan dan pengendalian untuk memastikan keselarasan antara tujuan organisasi dan lingkungan eksternal. Dengan demikian, manajemen strategis dapat membantu organisasi olahraga dalam mencapai keunggulan kompetitif, pertumbuhan berkelanjutan, dan keberlanjutan jangka panjang. Jawaban pertanyaan kedua, manajemen sumber daya manusia dalam organisasi olahraga sangat penting karena mempengaruhi kualitas hasil dan prestasi atlet. Beberapa tantangan khusus yang dihadapi manajer SDM dalam konteks olahraga profesional meliputi 1. Mengatasi ketergantungan pada pemain. Manajer SDM perlu memperhatikan bahwa organisasi olahraga tidak tergantung pada pemain yang terkait dengan kesehatan, kenyamanan, dan keterampilan atlet. Selanjutnya, menjaga kesehatan dan kenyamanan atlet. Menjaga kesehatan dan kenyamanan atlet sangat penting untuk menjaga produktivitas dan mencegah kemampuan atlet berislim. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan pemain. Manajer SDM perlu memastikan bahwa atlet mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan pemain. Selanjutnya, mengintegrasikan SDM keolahragaan dan pendidikan dengan pendidikan dan olahraga prestasi. Manajer SDM perlu memastikan bahwa SDM olahraga dikombinasikan dengan pendidikan dan olahraga prestasi untuk menciptakan sistem pengembangan olahraga yang komprehensif dan efektif. Selanjutnya, mengelola krisis. Manajer SDM perlu mengelola krisis yang memungkinkan terjadinya organisasi olahraga seperti kekurangan sumber daya manusia, perubahan kebijakan, atau ketidakpastian. Untuk jawaban pertanyaan ketiga, yaitu pemasaran konvensional dan pemasaran dalam konteks manajemen olahraga memiliki perbedaan dalam fokus dan tujuan. Pemasaran konvensional umumnya berfokus pada promosi dan penjualan produk atau layanan secara umum, sedangkan pemasaran dalam konteks manajemen olahraga lebih menitik beratkan pada promosi acara, tim olahraga, produk, dan layanan terkait dengan olahraga. Organisasi olahraga dapat menggunakan pemasaran untuk meningkatkan popularitas dan pendapatan mereka dengan mengembangkan strategis pemasaran yang menargetkan pasar yang tepat. Menciptakan pengalaman terbaik bagi para penggemar, bekerja sama dengan mitra industri seperti sponsor dan penyiar,
serta memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan penggemar dan popularitas mereka. Untuk jawaban pertanyaan keempat, teknologi informasi atau TI memainkan peran kunci dalam mengembangkan manajemen olahraga modern. Contohnya, 1. Analisis data. TI memungkinkan pengumpulan analisis dan visualisasi data untuk memahami kinerja atlet, tren cedera, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil olahraga. Yang kedua, pemasaran. TI memungkinkan organisasi olahraga untuk menyasar audiens yang tepat melalui platform digital, media sosial, dan analisis perilaku penggemar. Selanjutnya, peningkatan kinerja atlet. Penggunaan teknologi seperti analisis video, pemantauan kinerja waktu nyata, dan simulasi dapat membantu pelatih dan staf medis dalam memperbaiki kinerja atlet, mencegah cedera, dan memperbaiki pemulihan atlet. Dengan demikian, memanfaatkan TI, organisasi olahraga dapat mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan kinerja atlet, dan memperluas basis penggemar mereka. Selanjutnya yaitu dalam mengelola krisis. Untuk jawaban pertanyaan yang kelima, dalam mengelola krisis dalam organisasi dalam olahraga, langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatif dan memulihkan reputasi meliputi: 1. Respon cepat. Manajer olahraga perlu merespon cepat krisis dengan cepat dan efektif. Yang kedua, komunikasi efektif. Penting untuk memastikan komunikasi yang jelas dan terkoordinasi kepada semua pihak terkait termasuk atlet, staf, sponsor, dan penggemar. Selanjutnya, perencanaan krisis. Manajer olahraga perlu memiliki rencana krisis yang terperinci dan teruji. Selanjutnya, pemulihan reputasi. Setelah krisis teratasi, fokus harus beralih ke pemulihan reputasi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, manajer olahraga dapat membantu organisasi mengelola krisis dan dengan lebih baik meminimalkan dampak negatif dan memulihkan prestasi olahraga mereka. Sekian UAS manajemen dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.